usiaku mungkin sudah tak lama lagi. Bisa 5 tahun, setahun, sebulan, atau seminggu. Dan mungkin saja setelah aku selesai memainkan monolog ini, tulang-tulang di tubuhku seperti tidak terlepas rasanya. Tubuh yang hendak runtuh dan nafas yang tak lagi mudah. Begitulah jika aku hanya diam dan duduk di ruangan ini. Tapi menjadi liar ketika suara-suara itu mulai mengalir. Tubuh yang runtuh mendadak penuh semangat. Aku tak ingin mati. Perkenalkan, namaku Mbok Detino. Tubuhku terjebak di bahu topok ini sejak usiaku belasan tahun. Berkeliling dari bahu topok satu ke bahu topok yang lainnya, memainkan ratusan lakon, lucu maupun ketoprak. Di usiaku yang sekarang ini, banyak sekali orang yang menyuruhku untuk kembali ke keluargaku, menikmati masa tua katanya. Tapi entahlah, aku masih belum bisa menerima tawaran itu. Boleh kalian mengumpat padaku dengan mengatakan, tuwek gak ngerti tuweke. Atau boleh juga kalian mengumpat pada keluargaku. Siapa membiarkan orang tua sepertiku masih belum bisa keluar dari tempat seperti ini? Kadang-kadang orang bertanya, apa yang sebenarnya aku cari di tempat tak manusiawi ini? Entahlah, sampai usia setua ini pun
aku belum menemukan jawabannya. Tapi ya, semua yang ku alami sekarang pasti ada hubungannya dengan masa laluku. Semua itu bermula dari sebentar. Tenang saja. Masih ada sedikit waktu untuk bercerita. Usiaku saat itu 18 tahun. Dan aku sudah menikah. Kebiasaan orang tua zaman dulu, perempuan itu kalau sudah 17 tahun harus sudah menikah. Kalau tidak, bisa dipanggil perawan tua. Aku menikah dengan seorang tuan tanah. Kami hidup bahagia, memiliki 2 anak, dan rumah yang megah. Tapi semua itu berubah ketika suamiku dituduh melakukan gerakan terlarang zaman Orde Baru. Ia pamit padaku untuk mengasihkan diri. Ya, aku mengizinkan saja. Daripada dia di sini mati sia-sia. Hidup ditinggal seorang suami, berat rasanya. Tapi hidup harus tetap berjalan, bukan? Bermodalkan paras ayuku zaman dulu dan kemahiranku dalam menari, aku memutuskan untuk bergabung dalam kelompok kesenian. Aku hidup dari hasil pentas kesana kemari. Aku setia menunggu dia kembali. Tapi apa? Sampai detik ini pun aku tidak mendapat kabar apa-apa. Bahkan dia masih hidup atau sudah mati pun aku tidak tahu. Tapi ya sudahlah. Aku tetap meneruskan pekerjaanku sebagai biduan di panggung kesenian. Di panggung ini aku pernah mendapatkan semuanya. Riuh tepuk tangan penonton, gelimang uang, dan popularitas. Bahkan menjadi simpanan pejabat pun aku pernah.
Tapi itu dulu. Sekarang panggung kehilangan penikmatnya. Lagian siapa juga yang bakal menonton nenek renta sepertiku? Orang-orang itu lebih suka datang ke pertunjukan musik atau penonton televisi di rumah daripada datang ke tempat yang mengerikan semacam ini. Sesekali sih ada yang datang. Biasanya mahasiswa yang katanya seorang pecinta kesenian. Di sini mereka berkeliling melihat kehidupan orang-orang tokoh yang tidur di bilik-bilik reot semacam ini, memelihara ayam dan makan sehari sekali. Lalu mereka bertanya pertanyaan yang selalu saja sama. Bagaimana bisa panjenengan masih setia pada kesenian tradisi? Karena yang bertanya mahasiswa, aku jawab, iya sebab jalan hiduplah ini adalah kesenian. Sudah terlanjur sayang. Lalu mereka bertanya lagi, dibayar berapa, Mbak? Aku jawab, halah, aku sudah pernah mendapatkan semuanya di sini. Persoalan bayaran tidak pernah kupikirkan. Ya, barangkali jawaban semacam itu bisa menyenangkan perasaan mereka, bukan? Biar dikiranya aku ini pahlawan kesenian, seorang seniman tulen, atau seniman yang sudah selesai dengan hidupnya. Mereka tidak tahu kalau sebenarnya semua yang di sini itu tidak tahu mau berbuat apa lagi. Kita terjebak dalam lorong panjang atas nama kesenian. Setelah capek wawancara, mereka pulang. Katanya cerita-cerita dari sini itu nantinya akan mereka kelola menjadi sebuah pertunjukan yang bisa dikatakan lebih modern. Dengan tiket yang tentunya lebih mahal, sewa gedung yang bagus, pemainnya yang ganteng dan cantik. Tentu pertunjukan akan semakin menarik, bukan? Ya, memang benar. Memang
harus seperti itu. Agar kesenian tetap berjalan mengikuti anak zaman. Lantas, mengapa kita tidak melakukannya? Sudahlah, kita ini sudah tua. Kita hanya menunggu detik-detik proklamasi untuk mengucap merdeka pada dunia. Setelah itu ya, tokoh ini tinggal cerita saja. Tapi barangkali dari mahasiswa-mahasiswa itu ada yang menjadi pejabat. Kemudian mereka bercerita kepada anak-anaknya tentang riwayat tokoh ini. Dengan bumbu-bumbu perjuangan yang herois tentunya. Itu sudah menjadi sifat dasar mereka seperti itu. Sepertinya ini sudah waktunya aku naik panggung. Informasi yang aku dapat dari Pak Harjo, jumlah penontonnya lumayan banyak. Ada 5 orang. Dengan tiket masuk 2.000 anak-anak dan 5.000 dewasa. Bisa kalian bayangkan kan berapa bayaran kita? Tidak usah dibayangkan. Berapapun penonton yang datang, tugas kita hanya terus bermain, terus menari, terus tertawa. Aku tahu Tuhan Maha Adil. Selamat menyaksikan.